Injil kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sehingga ke-8. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 1 hingga ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, inilah kerinduan hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan di luar daripada Engkau. Kami tidak ada apa-apanya. Tapi kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang baik. Yang tidak pernah merancangkan apa yang jahat bagi kami. Buatan tangan Bapa sendiri. Bahkan Engkau adalah Bapa kami yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau sesaat sekalipun. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Bahkan kesempatan untuk beribadah menyembah Engkau di tempat ini. Semuanya oleh karena kasih karuniamu kepada kami. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami dalam ibadah kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk mendengar pemberitaan firman-Mu dengan jelas. Menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan mengubah seluruh hidup kami, supaya di dalam dan melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan. Berbicara kepada kami, karena kami semua hamba-hamba-Mu, hati kami telah siap sedia menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan semua duduk, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya pikir masih belum terlalu lewatlah untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-30 di tahun baru 2022.
Dan pastinya kita ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan karena kita masih hidup hingga hari ini. Karena saudara, di seluruh dunia setiap hari ada sahaja yang meninggal, sama ada sakit ataupun disebabkan oleh kemalangan jalan raya atau bencana alam, ada sahaja yang meninggal dunia. Tapi bagi saudara dan saya yang beribadah kepada Tuhan di tempat ini, maupun Anda yang mengikuti ibadah di atas melalui atas talian, kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih hidup hingga hari ini. Dan pastinya Tuhan mempunyai rencana mengizinkan kita hidup hingga hari ini. Semalam kita telah menetapkan 21 saudara dan saudari kita dalam ibadah gabungan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Dan hari ini saya juga dimaklumkan seramai 49 di antara kita, saudara dan saudari kita yang akan ditetapkan. Setiap kali saya menjalankan penetapan, saya didorong secara pribadi, rohani saya dikuatkan. Karena bagi saya dapat melihat bahwa semua mereka yang akan ditetapkan hari ini adalah hasil, adalah buah-buah daripada kesetiaan Anda sebagai sebuah gereja Saint Patrick melalui pelayanan penginjilan Anda, pelayanan pemuridan Anda. Dan saya percaya ini dapat dilakukan karena saudara memilih secara sengaja untuk memastikan yang hidup Anda tetap tinggal di dalam Yesus. Dan inilah tajuk khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tinggal di dalam Kristus. Nah saudara, salah satu ilustrasi Yesus yang paling jelas dan berkuasa untuk hubungan orang percaya dengan Dia ialah ilustrasi tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Sama seperti ranting hanya dapat berbuah jika mereka tinggal pada pokok anggur, demikian pula satu-satunya cara orang yang percaya dapat memuliakan Bapa melalui kehidupan yang berbuah lebat adalah dengan tinggal di dalam Yesus. Nah saudara, ajaran ini terdapat dalam pembacaan Injil hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan kita boleh membaca keseluruhan Yohanes pasal 15 ini. Di mana Yesus mempersiapkan murid-muridnya kematiannya yang semakin dekat dan pemergiannya dengan mengajar mereka tentang panggilan dan misi mereka sebagai murid-muridnya dan menekankan tentang ketergantungan mereka yang mutlak di dalam Dia, yaitu Yesus. Saudara, apa yang kita boleh belajar daripada ilustrasi atau metafora pokok anggur dan ranting-rantingnya? Yang pertama, saudara, kita melihat di sini merupakan pengakuan Tuhan Yesus tentang dirinya. Yesus adalah pokok anggur atau pohon anggur. Karena di ayat yang pertama, Yohanes 15, kita membaca, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Sebenarnya saudara, di dalam perjanjian lama, kita juga dapat membaca petikan yang berbicara tentang
kebun anggur. Artinya di kebun itu hanya ditanam anggur, pokok-pokok anggur. Mari saudara kita melihat dalam kitab Yesaya pasal yang kelima. Dan kitab Yesaya pasal kelima ini ayat 1 sampai 7 secara khusus ini merupakan satu lagu yang dinyanyikan. Di ayat yang pertama dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yahuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ayat 7 saudara. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yahuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan. Tetapi hanya ada kelaleman. Dinantinya kebenaran. Tetapi hanya ada keonaran. Saudara, menarik lagu ini. Si penyanyi ini ialah Yesaya. Yang dikasihinya adalah Tuhan. Dan kebun anggur itu adalah umat Tuhan. Bangsa Israel. Dan pemilik kebun anggur itu Tuhan melakukan semua yang harus dan perlu dilakukan oleh seorang peladang. Persiapan tanah yang terpilih di lereng bukit. Bahkan benih yang terbaik dipilihnya. Tanah itu semua disiapi dengan baik dan ditanam dengan harapan kebun anggurnya itu, pokok-pokok anggur di kebunnya itu akan menghasilkan buah anggur yang manis yang baik. Tetapi orang bilang sayang di balik sayang, karena yang ditunggu-tunggu tidak datang, yang manis tidak datang, yang asam yang datang. Dan itu berbicara tentang umat Tuhan. Tuhan menghendaki buah kebenaran dalam kehidupan mereka, keadilan yang hanya ada
dihasilkan oleh umat Tuhan adalah kezaliman, kejahatan. Saudara, pastinya pemilik kebun anggur ini merasa kecewa. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini. Dia tebang semua pokok-pokok anggur itu. Saudara, kenapa? Karena umat pilihan Tuhan yang adalah kebun anggurnya gagal untuk memenuhi apa yang dituntut oleh Tuhan, apa yang diharapkan oleh Tuhan daripada mereka. Lalu saudara, kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15, dan para pendengar Tuhan Yesus pada waktu dia faham. Dan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur. Bukan sedekat pokok anggur, tetapi dialah pokok anggur yang benar. Bukan seperti pokok-pokok anggur yang ditanam di kebun anggur dalam Yesaya pasal yang ke-5. Yang diharap dinanti memberikan buah yang baik, tetapi yang tidak baik pula yang dihasilkan. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saya masih ingat saudara, waktu saya melayani di Keningau, wah lama sudah ya. Satu hari saudara, saya pergi melawat rumah jemaat. Dan di rumah jemaat itu saudara, di satu sudut rumah itu ada hiasan pokok-pokok anggur yang melilit pada pokok kayu, ada kayu, melilit kebun anggur. Dan anggur itu saudara yang melilit pada kayu itu ada buah saudara. Yang kelihatan buahnya itu memang sedap untuk dimakan karena warnanya yang kemerah-merahan hitam saudara. Saya tertarik. Saya menghampiri saudara pokok anggur itu. Saya pegang buahnya. Ternyata saudara, buahnya buah plastik. Hari ini saudara, kita harus hati-hati. Ada orang yang mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus, tetapi palsu. Yesus berkata, akulah, tidak ada lain. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau umat Tuhan dalam perjanjian lama gagal sebagai pokok anggur, sebagai kebun anggur menghasilkan yang terbaik, Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar, pasti hasilnya juga yang terbaik. Jadi ini yang pertama saudara, daripada metafora ini kita belajar bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yang kedua saudara, kalau Yesus itu pokok anggur, maka saudara dan saya, orang-orang yang percaya, kita ini adalah ranting-rantingnya atau dahan-dahannya. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita membaca ayat 4 sampai yang ke-6. Di ayat ke-4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Kenapa saudara? Karena tidak berguna lagi. 3 kebenaran daripada ayat-ayat ini yang harus kita perhatikan. Kebenaran yang pertama saudara, ini bercakap tentang hubungan kita dengan Yesus. Kita harus pastikan yang setiap kita di sini memiliki hubungan yang benar, yang intim dengan Tuhan Yesus. Kristen bukan setakat agama. Kristen itu bercakap tentang hubungan kita dengan Kristus, dengan Yesus. Jadi saudara, kita tidak hanya berbicara setakat agama. Saya percaya Tuhan tidak pernah mewujudkan agama. Yang diwujudkan Tuhan adalah hubungan. Pastikan kita ada hubungan, kita melekat kepada Yesus. Yang kedua saudara, kita tidak hanya ada hubungan dengan Yesus, tetapi pastikan yang kita bergantung secara total, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sama seperti ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur itu untuk mendapatkan semua zat-zat nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh sehat dan menghasilkan buah. Demikianlah kita saudara. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Hidup kita, pelayanan kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan jangan bermusim saudara. Kadang-kadang kehidupan kekristenan kita ini bermusim seperti pohon ara yang hanya menghasilkan buahnya pada musimnya. Tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang bermusim. Masa ada kebaktian kebunan rohani, punya semangat kita, punya panas kita untuk Tuhan. Selepas itu tunggu lagi. Bila lagi gereja Saint Patrick mengadakan kebaktian kebunan rohani, tunggu lagi, baru panas lagi. Tapi saya percaya saudara bukan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu bukan di sini, di tempat yang lain. Anda senantiasa bertekun di dalam Yesus. Saudara, ini mengingatkan kepada saya, pelayanan saya di awal-awal. Ya, walaupun masih muda, sebab belum sampai 60 tahun. Jadi belum masuk warga emas. 60 tahun ke atas, nah sudah masuk warga emas. Walaupun tidak banyak emas lah. Tapi dipanggil warga emas. Masih muda. Tapi saya bicara tentang pelayanan saya dahulu yang jauh lebih muda dari sekarang. Saya pernah melayani di sini, lebih muda. Rambut pun masih lebat pada waktu itu. Saya melihat kembali saudara. Kalau bolehlah untuk memulaikan semula, saya mau mulaikan semula perkara-perkara yang saya lakukan salah saudara. Karena sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat muda pada waktu itu, yang punya pikiran, wah seolah-olah saya tahu semuanya. Wah saudara, saya hanya pikir saya mau buat ini, saya buat ini, saya buat ini, saya buat itu, saya buat ini, saya buat ini. Tanpa memikir sedalam-dalamnya, apakah ini yang Tuhan mau saya lakukan atau tidak. Saudara, apabila kita melekat pada Yesus, ada hubungan yang rapat dengan Tuhan Yesus, itu akan memastikan hubungan saudara dengan orang lain juga baik saudara. Kadang-kadang sukar saya mau menerima kenyataan kalau saya mengatakan saya ada hubungan yang intim dengan Tuhan, yang saya tidak dapat melihat dengan mata kasar, tetapi saya tidak, hubungan saya dengan sesama manusia itu rusak. Hubungan dengan istri rusak, hubungan dengan anak-anak rusak,
hubungan dengan hamba Tuhan yang lain rusak. Saya takut. Hubungan saya dengan Tuhan juga tidak benar. Kecenderungan saya bergantung kepada kepandaian, kemampuan saya, dan bukan kepada Yesus. Dan kadang-kadang bermusim. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Anugerah Tuhan itu terlalu besar bagi kita dan khusus bagi saya. Gagal, Dia beri peluang. Dia beri peluang. Karena gagal bukan selamanya kita gagal. Saya melihat anak-anak saya waktu mereka mulai berjalan, saudara. Waktu mereka mulai belajar berjalan selalu jatuh. Saya tidak katakan waktu dia jatuh, cukuplah nak, jangan lagi berjalan. Kamu jatuh nanti, patah kau punya kaki. Woi, kalau begitu dia tidak akan jalan, saudara. Saudara, kadang-kadang begitulah kita. Kita gagal, kita jatuh. Tapi jangan jatuh dan terus-terus tidak mau bangun. Sedarlah untuk naik, bangun semula. Kadang-kadang kita memerlukan tangan Yesus mengangkat kita. Saudara, tetapi puji Tuhan memberikan saya waktu untuk belajar. Belajar, proses belajar. Hari ini saya sampai kepada satu pemahaman dalam kehidupan dan pelayanan saya. Saya tidak akan membuat keputusan kalau dalam hati saya tahu itu bukan dari Tuhan. Saya tidak akan mau melakukan sesuatu kalau saya tahu dalam hati saya ini lebih daripada kemauan sendiri dan bukan dari Tuhan. Maka itu saudara, perlu bagi kita mengizinkan tukang kebun, yaitu Bapa di surga, untuk melakukan tugasannya. Dan ini yang ketiga, Bapa di surga adalah pengusahanya. Dan Bapa di surga sebagai kebun itu, peladang itu sendiri sebagai pengusahanya. Apa yang dia lakukan, saudara? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa yang dia buat? Dia potong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ada dua perkara yang dilakukan oleh pengusaha di sini, yaitu Bapa di surga. Ranting yang tidak berbuah dikatakan dipotongnya. Jadi saya baca-baca, saudara, sebenarnya kalau di Palestina orang-orang yang menanam pohon anggur, pekebun itu apa yang dia buat? Rupa-rupanya oleh karena pokok anggur itu bukan seperti pokok kelapa sawit atau pokok mangga, ranting-ranting atau dahan-dahannya itu seperti saling berlilitan satu dengan yang lain. Dan menjalar, saudara. Kadang-kadang ada ranting-ranting kelihatan melekat pada pokok, tapi sebenarnya tidak. Kelihatan saja melekat pada pokok anggur, tetapi sebenarnya dia tidak melekat. Maka peladang itu, saudara, dia akan ambil dan buang. Dan kadang-kadang kalau perlu dipotong dan buang. Supaya, saudara, yang tidak berguna itu, yang tidak diperlukan dahan-dahan itu dibuang. Jangan dia menghabis ruang untuk ranting-ranting yang lain membesar. Itu yang pertama, saudara. Ini mengingatkan kita dan memberikan amaran kepada kita. Jangan kita seperti ranting-ranting pokok anggur, kelihatan melekat. Kelihatan di luar kita melekat pada Yesus. Kita ada hubungan dengan Yesus. Kita aktif melayani. Tapi sebenarnya kita tidak melekat pada Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kita mendengar
tanpa menghakimi ya maksud saya. Tapi kita mendengar berita di mana ada hamba-hamba Tuhan yang pada mulanya begitu aktif melayani, bersemangat, akhirnya tidak lagi melayani. Atau yang lebih serius lagi, telah disingkir daripada pelayanan. Kenapa saudara? Karena secara luaran kita kelihatan seperti melekat pada pokok anggur. Tapi ternyata saudara, kita seperti ranting-ranting yang hanya kelihatan melekat, tetapi tidak saudara. Artinya kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, sudahlah, jangan penipu lagi. Jangan menipu diri Anda. Engkau tidak punya hubungan dengan saya. Dibuang saudara. Jangan heran kalau suatu hari pelayanan yang dipercayakan kepada kita diambil daripada kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu sebabnya. Dan Anda tahu sebabnya. Karena kita tidak melekat pada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara yang dilakukan oleh peladang ini ialah dibersihkannya. Artinya ranting-ranting yang menghasilkan buah. Yang berbuah. Apa dia lakukan saudara? Dia bersihkan ranting-ranting itu. Saya suka perkataan pruning. Sebab orang-orang yang tanam kelapa sawit tahu ini istilah pruning bukan? Saya masih lagi sekolah rendah, darjah 1, darjah 2. Saya sudah dengar ini perkataan pruning. Daripada siapa? Daripada bapak saya. Kenapa? Karena mereka ambil itu dipanggil sandak. Mereka akan buang dahan-dahan kelapa sawit yang boleh menghalang kelapa sawit itu daripada menghasilkan buah yang lebih. Jadi dahan-dahan yang mereka lihat tidak diperlukan, dibuang saudara. Di-pruning kata mereka. Dibersihkan. Supaya pokok kelapa sawit itu menghasilkan buah. Dan demikian juga saudara, apa yang dilakukan oleh peladang ini. Dia lihat ranting yang berbuah. Dan untuk ranting itu lebih menghasilkan buah, dia akan potong. Jadi saya belajar saudara. Contohnya kalau ada pokok rambutan, pokok langsat sebagainya. Kadang-kadang dalam satu ada banyak 3 cabangnya saudara. Jadi kita kadang-kadang kita kena buang yang satu. Supaya ada ruang. Untuk ranting-ranting yang lain. Untuk bertumbuh dengan sehat. Menghasilkan buah. Bahkan menghasilkan buah yang lebih lebat. Dibersihkan. Tidak heranlah saudara karena di ayat yang ketiga Tuhan Yesus berkata di ayat yang ketiga dikatakan mana saudara itu ayat? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi rupa-rupanya saudara, Bapa kita di surga mempruning kita, membersihkan kita dengan firman-Nya. Kalaulah pokok kelapa sawit itu yang kita fahamlah. Pada waktu peladang itu menumbak dahannya, membuang. Kalaulah pokok kelapa sawit itu pandai bersuara atau berkata-kata. Tentu dia akan berteriak, sakit. Kadang-kadang proses pembersihan itu sakit saudara. Kita baca Alkitab. Alkitab menunjukkan kepada kita dosa-dosa yang masih ada di dalam kita. Kita membaca Alkitab saudara, kita melihat diri kita seolah kita melihat diri kita pada cermin, di hadapan cermin. Kita melihat rupa-rupanya ada kotoran di sini dan di sini. Mungkin kita punya lipstik terlebih-lebih sampai sini. Oke? Kita tahu apa yang masalah dengan muka kita. Ada kotor sini dan sebagainya. Kadang-kadang kita melihat, ya ada tai mata, harus dibuang dulu ini sebelum pergi gereja. Saudara, itulah firman Tuhan. Maka itu bagi Anda yang ditetapkan 49 dan bagi kita semua, ini bukan pilihan. Kalau kita mau serius dalam kehidupan kekristenan kita, pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan, tidak boleh tidak. Kita harus membangun kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan.
Dan Tuhan selalu menggunakan firman Tuhan, baik melalui apabila kita membaca firman Tuhan, atau Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan menegur saudara dan saya. Saya masih ingat kesaksian mendiang Bishop Datu Luk Chua. Satu hari dia katakan dia berkhotbah di gereja di Pulau Pinang. Dia berkhotbah pasal main judi ini saudara. Oke, main judi ya. Dia berkhotbah. Dan selepas kebaktian itu ada jemaatnya yang datang kepada dia dan katakan kepada dia, waktu dia belum bishop lagi. Dia katakan, "Padri, kenapa Padri menyinggung? Sengaja mau singgung saya," katanya. Dan mendiang Bishop Luk Chua katakan, "Apa yang membuat kamu tersinggung?" "Padri cakap jangan main judi." Tapi Bishop Luk Chua katakan, "Adakah saya akan sebut nama kamu? Adakah saya sebut nama kamu?" Tidak ada. Jadi memang betul lah peribahasa Melayu. Siapa yang makan lada, itu yang terasa padas. Bukan? Kalau saya katakan janganlah mencuri, siapa di antara kita di sini yang tidak pernah mencuri? Coba angkat tangan. Saya yang pertama tidak mau angkat tangan. Karena di jari saya ini tanda mencuri. Inilah di jari saya, puji Tuhan tidak hilang. Gara-gara apa? Mencuri tebu orang. Sugarcane. Di tangan saya, kanan saya parang. Saya pegang begini itu pokok tebu. Tapi pencuri ini dia rasa seolah-olah ada orang di belakang. Walaupun tidak ada orang. Saya merasa ada orang di belakang. Cepat-cepat saya potong pokok tebu itu, landingnya di sini saudara. Puji Tuhan tidak hilang. Siapa yang tidak pernah mencuri? Saudara, apabila kita membaca firman Tuhan itu membersih. Dia menyatakan kesalahan kita, dosa-dosa kita, supaya kita melalui proses pembersihan dari Tuhan. Amin saudara. Tetapi sasaran akhir daripada pruning ini, pembersihan ini, ialah supaya saudara dan saya lebih banyak berbuah untuk Tuhan. Kita akan menjadi lebih serupa dengan Yesus setiap hari. Orang dapat melihat ada ciri-ciri kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Maka satu perkara yang saya belajar, lebih banyak saya membaca firman Tuhan, saya dapat melihat, bukan dengan mata kasar, tapi melihat apa yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan pikir. Apa yang Tuhan rasa. Apa yang Tuhan buat. Dan bukan apa yang saya mau buat. Saudara, kalau kita mengizinkan Bapa kita di surga mempruning kita, membersih kita, kita harus siap sedia melalui proses itu, walaupun kadang-kadang sakit, walaupun kadang-kadang kita merasa malu. Tuhan mau hancurkan kita. Sebagaimana Tuhan juga memproses Daud, Raja Daud. Dia berdosa bukan? Dosa perzinahan. Dia juga yang merancang kematian suaminya Bathseba. Tapi pada akhirnya kita membaca pertobatan yang luar biasa. Mazmur 51. Hati yang hancur, remuk datang pada Tuhan. Nah saudara, dengan hati yang demikian, baru Tuhan boleh pakai dengan luar biasa lagi. Amin saudara. Satu lagi saya baca tentang apa yang dibuat oleh peladang itu adalah kadang-kadang ada dahan yang masih melekat pada pokok tapi terjatuh ke tanah. Jadi apa peladang itu lakukan? Daripada dia jatuh di tanah dan tidak melekat secara langsung kepada pokok itu dan mengisap segala nutrisi yang diperlukan untuk berbuah banyak, peladang itu akan ambil dahan anggur itu. Dia akan ambil. Dia angkat saudara. Dan dia akan lilitkan kepada pokok anggur.
Ini membuat saya berpikir, ada waktunya saudara jatuh. Ada waktunya saudara merasa kecewa. Ada waktunya saudara merasa putus asa. Apalagi bermulai wabah COVID-19 ini. Berapa ramai orang di Malaysia membunuh diri. Mereka bunuh diri. Kenapa? Karena mereka melihat tidak ada harapan. Putus asa. Jangan lupa saudara. Pada saat-saat saudara putus asa. Pada saat-saat saudara berkata, tidak ada pengharapan. Pada saat saudara melihat kepada Tuhan. Berseru kepadanya, Dia datang. Dia ambil saudara. Dia bawa saudara kepadanya. Satu permulaan yang baharu. Yang berlalu sudah berlalu. Lihat kata Tuhan, aku melakukan sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengerti kata Tuhan? Wah saudara, luar biasa. Kalau Tuhan mengangkat kita, pada waktu kita jatuh, Dia angkat kita. Pasti kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bukan karena kita, tetapi oleh karena Tuhan. Amin saudara. Nah akhir sekali saudara sekalian, apa berkatnya, apa hasilnya, apa keindahannya saudara. Kalau kita terus tinggal di dalam Yesus. Yang pertama, doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita akan dikabul oleh Tuhan. Di ayat ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja saudara yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 7 ini satu ayat yang indah saudara. Dan kadang-kadang kita hanya memberi fokus kepada bahagian kedua ayat ini. Apa sahaja yang kamu kehendaki, dikatakan di sini. Dan kamu akan menerimanya. Kita berdoa, Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi ternyata sudah sekian lama saudara berdoa untuk perkara yang sama, tidak mendapat apa-apa. Lalu kita berdoa, Tuhan, bukankah Tuhan berkata, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kita gunakan firman Tuhan lagi. Mungkin Tuhan berkata kepada saudara, memang benar. Memang benar saya berkata, dan apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Hanya kamu tidak baca itu ayat 7 dengan betul. Baca betul-betul. Jadi kita baca, jikalau rupa-rupanya ada perkataan jikalau ini saudara. Yang tidak boleh tidak. Sebelum Anda meminta dari Tuhan dan Tuhan mengabulkan kepada saudara, lakukan ini terlebih dahulu dan bukan di sebaliknya. Jikalau dikatakan di sini, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, kalau ini sudah dibuat terlebih dahulu, kita tinggal dalam Yesus, firman-Nya di dalam kita saudara. Nah, barulah kita boleh katakan apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya tepat pada waktunya Tuhan. Mengambil masa kadang-kadang menunggu, tapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, apabila kita tinggal dalam Tuhan Yesus, pastinya dalam metafora pokok anggur dan ranting-rantingnya, pastinya kita akan berbuah lebat saudara. Dikatakan di sini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana caranya? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Persoalannya saudara, buah anggur kita tahu. Apa buah yang harus kita hasilkan? Apa buah yang dinanti-nantikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan menantikan buah kebenaran daripada umatnya di orang Israel. Tuhan menantikan buah keadilan, bukan pati keadilan. Buah keadilan daripada umatnya. Ternyata buah kejahatan, kelaliman yang dihasilnya. Saudara, saya percaya apabila Roh Kudus Tuhan ada pada kita. Dan Anda 49 yang kami
Bishop John dan saya akan menumpangi tangan kami. Kami mengimani Roh Kudus akan turun kepada Anda. Dan kita rindu melihat ada buah roh. Kelihatan dalam kehidupan saudara, ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ada kesabaran saudara, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada kemurahan, ada penguasaan diri saudara. Orang melihat, baik masa susah, senang dan semuanya, saudara tetap senyum. Saudara tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kenapa saudara? Karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Buah roh itu kelihatan. Tetapi juga Tuhan juga mau menuntut buah yang kekal. Buah hasil daripada pelayanan penginjilan kita, pemuridan kita. Kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wah, indah firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita baca ayat ini, tidakkah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bayangkan kalau yang di Pertuan Agung katakan ini, kata-kata ini kepada saudara. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang pilih kamu datang ke istana. Macam mana? Wah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan pastinya Tuhan ada maksud untuk memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu. Dia pilih, dia tetapkan supaya kamu pergi, kata kerja yang penting. Pergi. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya percaya saudara, waktu saudara pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kadang-kadang saya teringat kembali saudara. Waktu-waktu pertama kali diutus menjadi penginjil-penginjil muda masuk kampung waktu itu. Kereta pun nomor 11, jalan kaki maksud saya, nomor 11 adalah jalan kaki. Saudara, tapi waktu itu puji Tuhan begitu mudah kan, sangat mudah. Tetapi ramai orang juga yang terima Tuhan Yesus, gembira hati. Saudara. Apabila kita keluar menginjil, orang terima Tuhan Yesus, kita muridkan mereka. Inilah saudara, saya percaya, pemahaman saya, buah yang kekal. Orang itu mati pun, palis-palis bahasa kampung, pasti dia akan naik ke surga, masuk surga. Amin saudara. Pada akhirnya, kita memikir, berapa jiwa sudah saya menangkan, saudara menangkan untuk Tuhan Yesus. Berapa jiwa sudah? Kalau kita menghasilkan buah yang banyak, Bapa kita di surga dimuliakan. Adalah mencari harapan dan doa saya, supaya semua saudara baik secara individu maupun sebagai sebuah gereja. Dan bersama dengan saya, kita harus terus tinggal tetap dalam Kristus. Karena hanya dengan berbuat demikian, kita akan menghasilkan buah yang lebat. Dan apabila kita menghasilkan buah yang lebat, Bapa di surga dimuliakan. Dan itu menandakan, Yesus katakan, kamulah murid-muridku. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudara sekalian. Amin.